Yang perlu diingat adalah organisasi bukan jalan kalian untuk mencari dispen. Organisasi bukan jalan kalian untuk mencari ketenaran. Jadi di video ini kita bakal bahas topik yang berbeda dengan video sebelumnya, dimana video ini bakal ngejelasin tentang apa iya sih masuk organisasi itu bikin nilai kita jadi turun. Sebelum masuk ke videonya, aku mau terima kasih banget buat kalian semua, buat respon positif kalian di video pertama Kimvo, buat yang udah chat, komen, support. Masih gak pernah nyangka sih bakal ada respon yang baik seperti itu. Dan buat meluruskan aja konten-konten yang bakal aku buat atau video-video yang bakal aku buat ini, tujuannya tetap sama, yaitu ngasih pandangan aku tentang kehidupan saat ini. Dan oke, kita bakal bahas tentang organisasi dulu ya. Jadi sebelum masuk ke dalam bahasannya, kita bakal sisir dulu organisasi itu seperti apa. Berdasarkan web yang pernah aku buka, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional, sistematis, dengan terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Tapi kalau secara gampangnya, kalau dari aku sendiri, organisasi itu adalah sebuah wadah di mana isinya ada banyak orang yang memiliki tujuan yang sama dan tergantung mereka bagaimana mereka mencapai tujuan mereka. Oke. Nah, di sini organisasi yang bakal aku bahas dan yang benar-benar desas-desusnya terdengar nih itu tentang OSIS MPK. Jadi saat masuk SMA nih, kalian bakal dihadapin dengan mitos yang cukup melekat selain IPA IPS adalah kalau kita mau masuk OSIS MPK, nilai kita bakal turun ke depannya. Is it wrong or is it right? Ya, mari kita bahas. Seyogianya, organisasi itu akan membuat siswa menjadi lebih berkualitas, baik dari segi akademis maupun non-akademis. Pastinya itu tujuan pokoknya adalah menghimpun ide, pemikiran, wawasan, kreativitas, minat bakat kita, arahnya ke situ. Nah, dari OSIS sendiri itu diharapkan kita dapat mengembangkan skill komunikasi, kepemimpinan kita, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada nggak sih hubungan antara OSIS dan nilai? Kalau menurut aku sendiri, OSIS dan nilai adalah dua bagian atau dua part yang memiliki value yang berbeda-beda. Dimana kalau nilai, kita berbicara tentang kalian masuk ke sekolah, kalian menjadi seorang pelajar, menjadi seorang siswa, sudah menjadi kewajiban kalian, sudah menjadi tanggung jawab kalian untuk belajar dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan usaha kalian. Kalau organisasi sendiri, itu merupakan penyeimbang dari kegiatan akademik kita. Jadi nggak hanya akademik aja yang terus selalu harus dipupuk, tapi non-akademik juga. Terus kita bakal masuk ke mitos yang sangat melekat ini. Banyak banget kasus bahwa kita mau masuk organisasi tapi orang tua melarang karena apa sih, buang-buang tenaga, buang-buang waktu dan sebagainya. Atau kita sendiri udah masuk ke organisasi setahun, habis itu keluar, alasannya adalah nilai kita turun setelah kita masuk organisasi. Dan yang terakhir juga ada kadang dari guru tertentu yang gak accept kalau kita masuk organisasi. Menyikapi hal tersebut sebenarnya kalau aku sendiri ya kok, kalau kita mau ulik, saat kita masuk OSIS atau organisasi dengan tujuan utama yang udah aku jabarkan tadi, kita bisa mikir kok sekarang secara logika aja. Kalau udah tujuannya kayak itu, pasti sih itu ngebuat prestasi kita lebih menurun, akademik kita lebih menurun, so this is perfectly wrong kan? Dan kalau kita lebih sisirin lagi tuh tentang nilai kedisiplinan yang ada, based on my experience, aku lebih bisa mengembangkan prestasiku, lebih bisa mengasah skill lain yang aku gak pernah nemuin itu. Dan kalian bakal mengenal tentang manajemen waktu. Apa sih sebenarnya manajemen waktu? Manajemen waktu adalah bagaimana kita mengatur waktu kita seefisien dan seefektif mungkin selama 24 jam untuk hal-hal yang berguna, yang pastinya benar-benar porsinya itu bisa teratur dan pas sesuai apa yang kita inginkan gitu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Intinya jadi kita bisa lah membagi waktu, mengkotak-kotakan oh jam segini sampai gini bakal ngapain. Itu tentang manajemen waktu secara mudahnya bisa kita artikan seperti itu. Ya banyak banget pengaturan waktu yang bakal kita dapat sendiri karena yang ngerti diri kalian ya kalian sendiri, nggak mungkin orang lain yang mengatur waktu kalian. Nah, dalam manajemen waktu apakah gampang? Oh no, susah banget karena hambatannya itu banyak banget. Kalau dulu mungkin televisi, radio, tapi sekarang dimana teknologi sudah menjadi sahabat karib kita, everyday we have to bring our cell phone, yang pastinya kita menghabiskan waktu mungkin 12 jam bersama handphone atau mungkin lebih main YouTube, Instagram, TikTok mungkin sekarang, WhatsApp, dan anything else. Oke, bahas tentang manajemen waktunya sudah cukup panjang.
kita kembali ke topik awal, sebenarnya organisasi itu nggak ngebuat nilai kita turun, tapi tergantung kitanya sendiri maunya kayak gimana. Saat kalian berpikir bahwa organisasi itu bukan menjadi sebuah beban, kalian enjoy to pass it, semua nggak ada yang bakal berat, semua nggak ada yang bakal menjadi beban hidup kalian, dan orang tua pun bakal mendukung sepenuhnya. Karena saat kalian udah nganggap itu beban, kalian bakal cerita ke orang tua kalau A, B, C, D, kalian ngeluh, orang tua mana sih yang mau anaknya itu merasa kecapean, pasti orang tua juga nggak mendukung. Jadi bring positive vibes aja, kalian enjoy aja. Nah gini, pasti banyak banget tantangan yang ada. Kalian harus fokus, tetap fokus apa tujuan kalian awalnya masuk ke dalam organisasi itu. Pasti ada tes wawancara kan, itu kalian pasti udah ditanyain siap apa enggak menjadi seorang pengurus. Kalian udah tahu resikonya kalau menjadi seorang pengurus kalian harus kayak gimana. Kalian pasti punya goal tersendiri kalau kalian mau nyebur ke organisasi. Yang perlu diingat adalah organisasi bukan jalan kalian untuk mencari diskon. Organisasi bukan jalan kalian untuk mencari ketenaran. Kalau udah tujuannya itu, ya udah, nggak usah mikirin tentang nilai turun, bilang kalau organisasi jadi bikin hidup kalian nggak baik. Nah kalian sendiri tujuannya udah salah gitu. Tuh ya, harus dihindari kalau tujuannya kayak gitu. Buat kalian-kalian yang udah bekerja keras, udah managing time-nya bagus dan sebagainya, mungkin ada yang salah, mungkin fokus kalian masih terpecah belah. Saat kalian belajar, kalian masih kepikiran organisasi, saat kalian organisasi masih mikirin PR, masih mikirin UAS, ujian dan sebagainya. Dan kalian juga harus paham mana prioritas kalian. Kayak gitu. Ada yang mau nyebur ke dalam organisasi kah yang akhirnya kita nggak mikirin tentang sekolah. Kalau udah kayak gitu, don't talk about your school, don't talk about your mark. Kalian harus terima akibatnya, dapat caci maki kanan kiri, disemprot kanan kiri, kena guru. Ya kalian memang udah milihnya yang kayak gitu, kalian terima harus resikonya kayak gimana. Mungkin memang bukan kalian aja, tapi imbasnya ke teman-teman kalian in general semuanya ya. Guru bakal nganggapnya organisasi kalian di angkatan kalian atau bahkan adik-adik kalian itu males-malesan, hanya mikirin organisasi saja gitu. Jadi ada banyak lah. Atau memang mungkin ada yang ingin balancing antara sekolahnya dan juga organisasinya. Oh, kalian udah maksimal balancingnya tapi masih mendapatkan 1-2 nilai yang kurang, it's okay to be not okay kan. Kita nggak bakal tahu masa depan kita kayak gimana. Tapi yang jelas kita udah maksimal, dan itu bukan karena kita masuk OSIS jadi kayak gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, it's only about your own decision. Kalian yang bisa memutuskan untuk apa yang ingin kalian ambil. Aku pun pernah mengalaminya. Aku punya keputusan untuk aku akhirnya nyebur di MBK, dan aku lebih tipe orang yang ingin balancing antara sekolah dan organisasi. Alhamdulillah masih bisa mempertahankan apa yang menjadi tujuan utamaku untuk masuk organisasi itu, dan it's okay. Apapun hasilnya itu tetap takdir yang di atas, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan that's all about my explanation. Terima kasih buat kalian yang masih nonton sampai di detik ini. Dan seperti biasa,